manajemen gereja. Gereja itu harus di-manage dengan baik, dengan profesional. Jangan hanya bicara tadi ayat ini, implementasinya apa? Apa implementasinya buat kemaslahatan rakyat itu? Ini Stephen Hawking bilang pada 2029, ini Pak Anies katanya Pak Eporus, itu artificial intelligence itu bisa sama atau lebih pintar dari manusia. Sekarang pertanyaannya orang kalau anak-anak milenial seperti mereka ini boleh nanya, elah Tuhan itu di mana? Lah kalau buatan manusia itu bisa lebih hebat daripada apa? Buatan Tuhan. Jadi ini gereja harus juga membuat kajian-kajian semacam ini. Di mana ini? Kemudian Bapak Ibu sekalian mengenai kesempatan emas demografi kita, ini juga ada waktunya. Dan saya minta orang Batak pun melihat itu, supaya seperti Bapak Ibu saya. Bapak Ibu saya dulu cerita, dia bilang, Luhut, pokoknya bagaimana kau harus sekolah. Makanya saya bikin sekolah itu. Dia bilang, kalau kau bisa bikin baik sama orang, bikin baiklah. Tapi kalau kau bikin jahat, kalau bikin jelek, ya kau harus ingat-ingat supaya jangan kau ulangin itu. Jadi saya ingat banyak yang jelek saya buat waktu saya jadi tentara, ya saya ingat, waduh banyak kali dosa saya gitu. Ya saya lihat, saya ditintim berapa tahun, saya lihat, waduh kok banyak sekali yang jahat saya buat di situ gitu. Tapi ya udah umur tua ini, itu mulai terasa bahwa kalau lihat ke belakang, tadi ini bilang Pak Anies lihat belakang sekali-sekali boleh, jangan sering-sering. Selang-sini terlalu masa lalu, saya lihat, oh ya, I did something wrong juga gitu loh. Tapi ya udah, karena saya tugas ya saya lakukan gitu. Kemudian masalah terorisme, kalau kita lihat memang sekarang kita punya dengan undang-undang terorisme ini, kita punya informasi yang lebih bagus. Karena saya dulu mantan Menko Polhukam dan kerjaan saya di tentara juga ini, saya bisa mengatakan pada Anda sekalian, kita punya kemampuan untuk menggambarkan networkingnya ini terorisme sekarang ini sangat baik di Indonesia. Dan saya juga ingin masalah narkoba ini menjadi gereja perhatian Bapak, karena gereja ini jangan bicara hanya Yerusalem tadi, narkoba ini sungguh penting, nggak ada urusannya agama, nggak ada urusan suku, nggak ada urusan apa. Ya Bapak lihat ini gereja, 33 sampai 55 orang mati tiap hari karena narkoba. Teroris kan cuma sekali-sekali attack, tapi narkoba ini nggak ada data yang ada di kita luar biasa. Ini kalau lihat penggunaan sabu meningkat sebesar 350%, ekstasi sekitar 80% pada tahun 2015. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya terus terang paling takut ini. Anak saya ya haleluya mereka udah mature. Tapi cucu saya ingatkan ini. Ini nggak ada sukunya ini, nggak ada agamanya ini, nggak ada pangkat tinggi rendah ini. Semua bisa kena. Jadi saya minta gereja pun juga berperan ini, melihat jangan-jangan ada pendeta pula yang kena. Karena pejabat pun ada yang kena, kolonel ada yang kena. I'm serious Pak, kita harus lihat sekeliling kita siapa yang kena ini ya. Kemudian sekarang saya masuk, apa esensi gereja menurut saya? Esensi gereja itu holistik, transformasional, dan pelayanan. Ini sebenarnya yang penting. Jadi sebenarnya menurut saya secara spiritual, secara sosial, secara intelektual, secara holistik harus dilihat. Jadi menurut saya dalam nanti penrumusan konsultasi nasional ini, panitia harus melihat ini dengan baik, dan bagaimana secara transformasional pembaruan kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan kesaksian hidup yang baik itu harus bisa diwujudkan. Jangan hanya kita bicara tahu tinggi-tinggi, tapi apa sih implementasi daripada Alkitab itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir nanti tim harus merumuskan itu dengan baik, dan apa harus nanti implementasinya pekerjaannya oleh HKBP. Kemudian pengelayanan itu bagaimana pengetahuan kerohanian, jawaban atas tantangan zaman. Tadi sudah singgung tadi Stephen Hawking mengenai itu. Dan layanan sekolah, rumah sakit, bagaimana rumah sakit HKBP? Kapan mau diperbaikin itu? Mau sampai begitu saja? Kok dari zaman terus begitu? STT, bagaimana STT diperbaikin? Nggak perlu ribut-ribut ngomong-ngomong saya bantu, saya nggak usah. Saya bikin-bikin itu kok, istri saya bikin kemarin itu di STT berapa miliar kita bantu, nggak pernah kita ngomong, nggak pernah kita resmin juga. Saya resmin, ya purus saya suruh resmin, itu kerjanya kok. Nah kita jemaat ini, mari kita bantu, diam-diam kita bantu. Apa yang kita bisa bantu? Ya, itu lebih bagus daripada bertengkar, bilang saya udah kasih 100 juta, nggak usah diomong-omongin lah, dikasih 100 juta kayak 1 miliar kayak. Nanti saya ngomongin juga, saya subsidi sekolah saya udah 17 tahun, nggak saya cerita-cerita kok. Nggak perlu ceritain itu. Apa yang dikatakan Alkitab katanya, ya aman betul ya.
tangan kiri, tangan kanan udah usah tahu, kanan kiri udah usah tahu. Nggak perlu dibuat aja. Jadi kita pun kecil pun mau dibantu, bantulah untuk pendidikan, untuk kualitas pendidikan tadi. Bagaimana nomen sentuh, jangan lagi turun, harus bisa baiklah pendidikan itu, karena itu kuncinya. Kemudian pelayanan tadi, layanan sekolah, layanan rumah sakit, panti asuhan, kewirausahaan, sosial, ketahanan ekonomi dan sebagainya. Ini menurut hemat saya dalam pelayanan ini, HKBP konkretnya bagaimana sih? Saya kira tips supaya merumuskan itu. Pemerintah mau bantu, kok ada kur, ada apa segala macam, bisa dimanfaatkan itu. Tidak ada yang tidak bisa. Sekolah-sekolah HKBP itu mau diamalkan memang. Kita bisa bantu kok. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan, sehingga gereja HKBP itu khususnya, saya hanya titip satu, itu harus bisa satu tim. Jangan nanti sekjen kemana, Eporus kemana, ya. Harus satu, tidak boleh. Saya dengan presiden, saya lapor, Bapak Presiden, serius ini, saya cerita sama Anda ini. Saya bilang, Bapak Presiden, mau awal-awal masuk, saya ini tentara Pak, pensiunan, di tentara itu kunci Pak. Kalau komandan sama wakil itu kompak, anak buah ini semua langkah tegap. Tapi begitu komandan wakil itu agak begini, itu bingung di bawah itu. Jadi jemaatnya pun bingung. Ini mana mau diikuti? Ada Porus ke sana, sekjen kemana? Ya, ini saya lebih tua nih, Mas Anies. Jadi saya boleh kasih nasihat lah sedikit-sedikit lah. Jadi saya titip betul, HKBP harus kompak. Bapak Ibu lihat sekarang, Presiden sama Wapres itu begitu kompaknya. Betul, saya saksi hidup. Tak ada masalahnya. Presiden sama Wakil Presiden itu kompak. Ya ada beda lah. Saya tanya Presiden, Pak, ini jadi bocor rahasia sedikit. Saya tanya Pak Presiden, kalau baru-baru ini, kalau Bapak hubungannya dengan Wapres itu kan bagus, Pak. Oh, bagus. Kalau saya kasih angka 1 sampai 10 Pak, angka di berapa Pak? 9 Pak Luhur, kira-kira 9. Ya kalau 9 Pak, kita sama bini kita aja belum tentu 9 Pak, saya bilang. Jadi hubungan mereka harmonis sekali. Pak Wapres itu loyal kepada Presiden. Nah itu di tingkat nasional bisa, gereja harus bisa. Loyalitas harus dibangun. Jadi kalau itu tidak ada kekompakan, tidak bisa. Presiden itu selalu konsultasi sama Wakil Presiden, selalu tanya. Tapi kalau sudah dia putuskan, saya saksi hidup. Kadang-kadang udah Wapres setuju, laksanakan, kita dipimpin rapat. Sekarang di gereja pun harus begitu. Ini kok banyak sekali gurunulnya ini. Kemudian gereja harus dapat membaca tanda-tanda zaman. Ini menurut saya penting. Tanda-tanda zaman, kemajuan teknologi manusia yang sekarang jalan ini. Kemarin saya undang di sini profesor dari MIT, Profesor Peter Senge dan juga Otto. Itu dua-dua bicara menyangkut masalah 4.0 teknologi. Nanti masih ada sekolah ini, saya akan undang pendeta dari HKBP untuk ikut melihat bagaimana merubah mindset dengan revolusi 4.0 teknologi tadi. Jadi sehingga jangan tadi pendeta itu kalau sudah ya harus loyal pada Eporusnya, tapi Eporusnya pun jangan juga tak jelas juga. Jadi masing-masing harus menahan diri. Saya sama istri saya misalnya, saya bilang kalau saya di rumah, Serta Binangda, aku kalau di rumah, kalau Mas Anies, kalau saya di rumah Mas, saya begini sama istri saya Mas. Di luar saya gagah-gagah gitu. Tapi saya bilang sama istri saya, that's our agreement. Don't ever disturb my office. Saya bilang sama istri saya very clear. Kalau di kantor saya, Mam, saya bilang, please don't disturb my office. You can do whatever you like at home, but not in my office gitu. Nah, ini penting. Saya memberikan sebagian lebih tua pada kita semua, supaya kita bisa kompak mengerjakan itu. Kepemimpinan menurut saya di STT, Bapak Ibu sekalian, itu menurut saya jadi penting. Kepemimpinan di STT itu harus ada kurikulum mengenai itu. Bagaimana seorang leader yang ujungnya pemimpin itu satu saja. Pengalaman saya dari mulai letnan, ya saya ulangi dari mulai letnan sampai sekarang, kepemimpinan cuma satu ujungnya, ketauladanan. Kalau di tentara itu ada namanya tanggap tanggon tengginas. Mas Anies tahu itu. Nah, itu bahasa bukan bahasa Jawa sebenarnya itu ya, bahasa Jawa ya.
Ya, tanggap tanggon tenggeringan. Jadi tanggap itu dia pintar, tanggon dia teguh, mentalnya bagus, Trengginas itu fisiknya bagus. Dalam fisik itu sehat maksudnya. Jadi sebenarnya di gereja pun sebenarnya pemimpin itu harus itu. Jadi harus dia memang membaca terus, tadi seperti tulisan bukunya Bapak Ipurus, saya kira saya nggak bisa nulis seperti itu. Itu kita harus apresiasi, beliau membuat seperti itu. Nah, dilihat itu. Jadi banyak hal yang menurut hemat saya bisa kita buat lebih bagus. Nah, peranan gereja dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, sosial ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan gereja itu sendiri. Ini menjadi penting. Jadi sebenarnya nggak banyak yang mau yang mesti dibikin-bikin. Ini saja kita terjemahkan dan kita lakukan. 60%, 70% kita bisa lakukan dan kita bikin setup sampai tahun berapa, 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Itu buat HKBP sudah bagus sekali. Bagaimana keluarga itu sekarang tumbuh dengan sehat? Bagaimana kita lakukan? Bagaimana pengembangan pemudi gereja? Harus dilihat bagaimana program gereja sekarang di situ. Bagaimana keluarga Kristiani yang menjadi teladan lagi menjadi penting. Ya. Bagaimana pemberdayaan wirausaha, pengembangan UKM, edukasi keuangan. Bagaimana kita membuat itu? Bagaimana HKBP manajemen keuangannya? Bagaimana mengaudit itu sendiri? Semua transparan sehingga orang senang memberikan bantuan kepada HKBP. Bagaimana HKBP sekian masalah lingkungan hidup, Amang Epurus, lingkungan hidup menurut saya sangat penting. STT harus betul-betul diberikan mengenai pemahaman lingkungan hidup. Lingkungan hidup dulu saya saya anggap kelas sekarang saya baru tahu lingkungan hidup itu sangat penting. Pendidikan kesehatan, sekarang kemarin saya ada bicara, sekarang kita bisa bikin rumah sakit internasional di Danau Toba, yang dokter-dokternya bisa juga dari luar, supaya jangan orang pergi ke Penang. Kenapa mesti Penang? Bikin di situ, karena kita punya pengalaman zaman dulu Nomensen, zaman Nomensen itu Pak Anies, biar Pak Anies tahu, Nomensen itu sudah membuat rumah sakit, pendidikan dan gereja, 3 dia bikin dulu, ya. Nah itu sekarang agak redup. Nah sekarang saya dorong kemarin sudah mau bikin rumah sakit. Nah gereja bisa berperan di situ, rumah sakit HKBP bisa bermain di situ, karena kualitasnya akan kita kedepankan untuk tropical disease. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai penutup, saya ingin simpulkan arah pembangunan pemerintah Indonesia sudah betul dan dapat dilihat dari pertumbuhan pemerataan dan stabilitas ekonomi yang baik dalam 2 tahun terakhir ini. Dan Presiden World Bank itu yang kunjung kemarin bilang sama saya quote di sini, dia bilang, Pak Luhut, what Indonesia has done is extremely good. Saya bilang, wah kok sampai pujiannya begini tinggi gitu. Dia jelaskan lah. Kemudian pemerintah Indonesia telah melakukan efisiensi hampir semua lini. Kita lakukan governance yang transparan dan dapat dilihat dari pooling golub dan pencapaian pembangunan saat ini. Pemerintah telah terus berfokus mengembangkan pendidikan Indonesia, tidak hanya dengan memberian beasiswa, namun juga vocational training. Itu juga sekarang kita mulai tahun ini Pak Anies, kita akan buat itu ribuan. Kita buat karena kita tidak pernah bertahun-tahun melihat di luar Jawa. Pak Anies dulu sudah mulai membuat, sekarang tuh saya ikut mendorong Pak Anies, jadi vocational training itu kita buat untuk lebih bagus lagi. Kemudian gereja HKBP harus mampu melakukan transformasi dan berpikir dan bertindak dengan menjadi lebih transparan, profesional, serta melihat perkembangan teknologi yang pesat dan melihat kebutuhan generasi milenial yang akan datang. Ini yang keempat ini saya mohon nanti HKBP betul-betul atau panitia menerjemahkan dengan baik, karena generasi milenial itu sangat penting. Sebelum saya menutup ini, saya ingin Hernando cerita kamu soal garam. Bagaimana garam kami bikin NTT sekarang akan swasembada. Kamu mesti cepat jelasin. Ya. Ya, terima kasih Pak Menko. Jadi saya ingin ngajak Bapak Ibu sekalian untuk balik ke tahun 2014 ketika Pak Jokowi waktu itu baru naik. Di situ kita melihat bahwa salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah ketidakmerataan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di NTT itu kontribusi terhadap GDP kita cuma 3,1%, Pak. Nah, lalu saat itu kita juga tahu untuk pembangunan infrastruktur ini akan mengatasi masalah ketidakmerataan ini. Nah, kita coba petakan. Nah, salah satunya adalah NTT. Nah, kalau Bapak Ibu ingat tahun lalu ada berita yang bilang, oh Indonesia itu kekurangan pasokan garam. Kan lucu ya Pak, kan kita negara maritim. Kok bisa
nggak bisa produksi garam dengan baik gitu. Nah, setelah kami turun ke lapangan, kami tahu jadi produksi ternyata untuk suplai bahan garam pangan itu bisa, cuma untuk garam industri yang digunakan untuk Indomie, kaca, paper, nah itu yang kita tidak bisa. Nah, jadi kami turun ke lapangan, kami cari tahu kenapa sih. Jadi ternyata petani-petani garam itu ketika mereka produksi garam, mereka ambil airnya, diolah dan dikeringkan di lahan yang sama. Nah, pertanyaannya kan adalah petani-petani garam ini kan punya kebutuhan, anaknya mau sekolah, harus bayar tagihan, akhirnya garamnya belum bagus, bentar-bentar udah langsung dipanen. Nah, kalau misalnya kayak gini kan pabrik-pabrik garam nggak bisa terima. Nah, itu masalah satu. Masalah kedua, kita negara 2 musim, musim hujannya panjang, cuma 5 bulan. Jadi semua petani garam tahu Pak Jason, Juli, Agustus, September, Oktober, November, cuma bisa diproduksi 5 bulan. Nah, kenapa NTT ini spesial? Karena kita di ekuatorial, Pak, Bu. Di NTT kita bisa produksi garam sampai dengan 10 bulan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan produksi garam kita akan bisa 2 kali lipat dari sebelumnya. Belum berhenti sampai sana Bapak Ibu. Kita juga kembangkan lagi. Teknologinya gimana? Jadi kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, minta mereka untuk invest di sana, kerjasama dengan Pemda, dan hasilnya juga dibagikan ke masyarakat petani-petani garam di sekitar lahan itu, Pak. Jadi dengan cara seperti itu, pemerintah berharap bisa mengembangkan ekonomi di daerah NTT itu lebih lanjut lagi. Waktu itu ada satu meeting, Pak, saya ketemu dengan Bupati NTT untuk bantu PT Garam, Pak. Mereka sedang mau bikin pabrik garam. Tadi ada resistance, kalau saya ceritakan, Bapak Ibu jangan pikir ini garam yang cuma ada di meja makan, cuma buat masak-masak. Ini garam ini buat teknologi tinggi, dipakai di semua industri. Tadi seperti saya bilang, di paper, kita bisa lihat berapa juta lembar yang kita pakai setiap harinya. Gelas, kacamata, itu berapa? Jadi mereka sendiri bisa ngitung gitu. Sebetulnya kalau misalnya NTT berkembang jadi provinsi garam, betapa bakal sejahteranya wilayah itu. Terima kasih, Pak. Rakyat itu minta, Pak Eporus, saya tanya berapa kalian butuh, berapa persen, dia minta 10, terus saya bilang enggak, 15%. Jadi karena apa? Garam itu kami baru tahu, garam spa itu berapa toh, 270.000 per kilogram. Jadi saya bilang kalian akan ikut memiliki itu dan tidak boleh dilusi. Saya minta mereka melihat strukturnya sehingga rakyat itu menikmati. Sehingga NTT itu akan menjadi provinsi yang kaya. Karena mereka punya 30.000 hektar lahan dan rakyat itu wajib. Nah, kemudian 15% ini oleh bupatinya dia bagi ke gereja berapa, ke ini berapa. Jadi gereja Katolik di sana dia kipas-kipas itu sekarang. Itu akan jalan. Nah, saya maksud juga HKBP kenapa nggak bisa gitu? Bisa kok. Tapi jadi jangan hanya berharap kolekte aja, Pak. Ini Pak Anies. Kalau jadi duitnya gereja ini tadi Pak Anies sudah singgung, itu betul sekali, Pak. Kolekte yang dari mungkin 100 rupiah, dari 1.000 rupiah, ya itulah dia. Tapi saya bilang sekarang harus ada manajemen keuangan yang lebih modern lagi. Ini sekarang Virgin cerita, gimana kamu mengenai LRT? Biar ini dengarin dulu anak perempuan ini yang cerita. Pagi Bapak Ibu, jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Menko, uang dari negara kita ini sama-sama aja, cuman masalah pengaturannya. Hal yang sama kita terapkan di LRT. Jumlah APBN negara ini tidak cukup untuk mendanai seluruh proyek infrastruktur negara, karena kebutuhan kita banyak. Tapi untuk LRT Jabodebek itu sangat penting, karena menghubungkan bagian luar Jakarta ke pusat Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan disefisiensi dalam hal operasional sehari-hari di Jakarta ini. Maka dari itu proyek LRT menjadi prioritas dari pemerintahan Indonesia. Dan untuk menangani masalah kekurangan dana ini, kita perlu melakukan beberapa langkah untuk make sure bahwa financingnya tercukupi dan kita bisa attract financial sourcesnya tidak hanya dari negara. Jadi untuk LRT kita make sure satu hal, yaitu revenue-nya bisa bertumbuh dengan baik. Bagaimana caranya? Dengan teknologi. Teknologi yang kita gunakan adalah moving block, dan ini adalah teknologi moving block pertama di Indonesia, yang dimana tiap keretanya dari satu trainset ke trainset berikutnya mereka sudah punya signaling system sendiri, jadi mereka bisa auto adjust untuk jaraknya, dan dengan begitu mereka bisa mengangkut penumpang 2 kali lipat lebih banyak daripada yang biasanya. Kedua,
kami melakukan struktur finansial atau financial engineering dengan cara menggunakan struktur yang baru, yaitu namanya blended finance. Blended finance ini kita tap into private sectors, jadi kita bekerja sama dengan sektor swasta dengan skema 75% loan yang dijamin oleh pemerintah sehingga resikonya rendah tapi membuahkan keuntungan yang cukup tinggi bagi para investornya, yaitu perbankan yang tidak hanya nasional tapi juga internasional dari Cina, Jepang, dan Korea. Kemudian ada juga subsidinya. Selama ini kita subsidi kalau penumpang tambah banyak, subsidi tambah banyak, nggak make sense dong, nggak masuk akal. Kalau kita semua punya perusahaan, kita mau perusahaan kita semakin berkembang, justru cost-nya semakin rendah, semakin efisien. Jadi subsidi yang kita gunakan adalah cash flow gap. Dan dengan ini kita limit per tahunnya maksimum 2 triliun dan durasi paling lama 12 tahun. Jadi proyek ini dia akan punya grafik menurun untuk subsidinya. Makin lama makin efisien, makin berkembang dan tidak membebani negara. Hutang pun tidak di level negara tapi di level swasta. Maka dari itu proyek ini jadi panutan banyak negara di forum blended finance pada waktu kita bawa proyek ini sebagai showcase di Paris. Karena kalau kita ngandalkan tadi kepada APBN, kita hanya bisa 20%. Jadi sekarang model ini mereka yang ciptakan anak-anak muda ini, sehingga lihat, loh akhirnya semua orang datang untuk duit. Nah sekarang mereka lebih nakal lagi, Pak ini begitu jalan tahun depan, kami mau refinancing, sekarang bunganya 8,25%. Nanti kalau tahun depan refinancing itu bisa bunganya mungkin 5-6%, malah 5 atau 4%. Jadi lebih bagus lagi. Jadi anak-anak muda ini yang milenial, kembali lagi milenial Mang Eporus, ini dari Berkeley lulusnya umur kau berapa sekarang? 23 umurnya, bayangkan. Nah sekarang ini ada si Hana, bagaimana saya ngawasin ada sekian puluh proyek ini? Hana kamu jelasin ini Hana ini buruh Panjaitan kebetulan. Terima kasih Pak Menko. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Horas. Jadi saya di Kemenko Maritim membantu Pak Menko untuk memantau dan memonitor semua proyek yang ada di bawah koordinasi Pak Menko. Dari namanya sendiri saja Menteri Koordinator, jadi di bawahnya ada sangat banyak proyek yang harus diawasi oleh Pak Menko. Yang major project yang di bawah Pak Menko sekarang sudah lebih dari 50 proyek ya Pak yang harus diawasi secara detail. Dan untuk itu karena background saya project management, jadi saya mendevelop suatu program agar Bapak Menko bisa melihat satu persatu proyek apa yang dikerjakan oleh Kemenko Maritim, dan itu PIC-nya siapa saja, dan itu timeline-nya seperti apa, dan itu progresnya seperti apa, dan itu cukup dilihat dari laptop. Dan itu sekarang Pak Menko bisa mengaksesnya setiap hari, setiap pagi ya Pak. Bapak melihat update-nya di sana, jadi tidak ada satupun yang bisa berbohong atau bisa menyembunyikan pekerjaannya lagi gimana, semua transparan dan pembangunan di Indonesia bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih transparan dan efisien. Sekian. Jadi iPad yang saya pakai ini semua data ada di sini. Jadi saya kalau lagi saya liatin aja kapan di mobil saya lihat. Jadi saya tahu langsung saya telepon, kenapa kau makin begini, kenapa persen begini, kenapa ini begini semua. Jadi semua takutlah. Menko-nya ini galak juga kan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya hanya memberikan gambaran, beginilah kami manage sekarang ini. Jadi orang akan makin susah untuk main-main. Nah yang anak-anak muda ini, saya hanya memberikan parameter pada mereka, inilah mainmu dengan semua. Di atas mereka ada satu layer lagi, yang dokter-dokteran muda. Nah mereka ini sudah saya atur, pokoknya kamu nggak boleh lebih dari 2 tahun, 3 tahun saya, harus pergi sekolah lagi. Nanti diganti layer kedua, sekarang sudah saya rekrut, ada anak-anak yang lulus 4, ada lagi yang masuk lagi ke dalam. Itulah kita menyiapkan bangsa ini supaya bagus. Nah HKBP juga harus begitu. Siapa sekarang pendeta-pendeta yang lihat bagus, disiapin, dikirim sekolah dokter. Masa dokter di HKBP cuma berapa orang? Kirim, saya mau bayar kok, tidak ada masalah. Tapi jangan, ya saya kirim, saya mau cerita, saya kirim ini Amang ini nggak tahu berapa puluh. Sekarang untuk S2, sekarang saya kirim ada S3, tapi menurut saya kurang. Sekarang kita mari kerja semua, mari sekarang masyarakat Batak manajemen gereja lebih-lebih ya, gereja itu harus di manage dengan baik, dengan profesional ya. Ada bicara tadi sekolah ayat ini banyak sekolah-sekolah PhD yang bagus di dunia ini. Apa implementasinya buat kemaslahatan rakyat di gereja?
Saya itu saja, mungkin saya ngomong ada kurang lebih, Bapak Ibu Purus dan semua saya minta maaf, tapi saya berharap masukan saya tadi bisa memperkaya HKBP, ya biar Amang Epurus meninggalkan legacy. Jadi orang nanti ingat bahwa dulu pendeta Darwin Lumban Tobing yang membuat perubahan HKBP menjadi tambah baik. Jangan diingat nanti maaf, diingat HKBP di bawah Pak Lumban Tobing gak kompak, sama anak buahnya gak paten gitu. Jadi Amang mesti diingat sebagai seorang Epurus yang punya legacy. Nah, legacy itu buat kita penting. Buat saya juga tidak pengen ekspektasi saya buat tinggi-tinggi, nanti kecewa sendiri, sakit sendiri. Jadi kita berdoa saja, itu karena mystery of life. Saya tidak tahu bahwa hari ini Tuhan kasih saya masih di umur 70-an lebih, masih bisa berkarya seperti ini. Jadi itu saya kira ucapan syukur kita, dan kita jangan buruk sangka, jangan buruk hati. Ya kalau marah sekali-sekali boleh, ya, tapi kalau dendam janganlah, tidak ada gunanya. Saya kira tidak ada agama yang mengajarkan dendam, mengajarkan musuh, tidak ada. Jadi Amang kalau ada diberikan masukan oleh banyak kita sebagai pimpinan kami gereja, ya Amang besar hati melihat kadang-kadang cocok, kadang-kadang gak cocok, tapi direnungkanlah, dibawalah dalam doa, ya bagaimana supaya bisa bagus. Dan kita harus semua kompak, HKBP harus kompak, harus bisa satu, membantu pemerintah yang sah untuk membawa Indonesia yang bagus. Jangan menyebarkan berita bohong, ya, jangan menyebarkan berita bohong. Dan itu nasihat saya pada anak-anak muda ini, kalian jangan boleh kasih berita bohong. Harus kalian jujur, ngakui itu baik, itu benar atau tidak benar. Karena itu penting pembangunan karakter. Kalau karakter kita udah rusak, kita nggak akan jadi apa-apa. We are nothing. Itulah share dari saya sebagai yang mungkin lebih tua. Mungkin di ruangan ini mungkin cuma sedikit yang lebih tua dari saya, atau mungkin nggak ada. Ya, jadi saya itu aja. Terima kasih lagi Amang Epurus dan semua Pak Sekjen, Amang Sekjen, dan semua Bapak Ibu sekalian, dan Pak Gubernur yang sudah nungguin saya ngoceh gini lama. Terima kasih Mas Anies ya, sudah datang. Horas